Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan video sebelumnya di mana saya telah menjelaskan terkait Information System Development Methodology. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lebih spesifik tentang salah satu jenis daripada Information System Development Methodology tersebut, yaitu Structured Design. Tujuan dari video ini adalah agar mahasiswa memahami Information System Development Methodology, terutama Structured Design, dan kemudian dapat menggunakan beberapa model yang ada pada Structured Design untuk proses pengembangan sistem informasi. Agar penjelasan dalam video ini menjadi lebih terarah, kemudian saya membagi menjadi 4 poin penting. Pertama, saya akan menjelaskan structured design itu sendiri, kemudian waterfall model. Selanjutnya saya menjelaskan terkait kelebihan dan keterbatasan daripada waterfall, dan yang terakhir adalah tahapan-tahapan untuk mengimplementasikan waterfall dalam melakukan proses pengembangan sistem. Untuk memahami structured design sebagai salah satu dari Information System Development Methodology, kita perlu melihat definisi secara umum terkait structured design itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa structured design adalah sekumpulan pertimbangan dan teknik umum begitu untuk membuat coding, debugging, dan modifikasi yang lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih murah begitu, dengan menekan kompleksitas yang ada dalam pembuatan sebuah sistem. Nah, kita juga bisa lihat tujuan daripada structured design ini sendiri, yaitu untuk improve kualitas dan menekan begitu risiko pada kegagalan pembuatan daripada sistem. Nah, secara karakteristik kita bisa juga lihat begitu kapan kita memerlukan atau kapan kita memilih structured design sebagai metodologi untuk pengembangan sebuah sistem. Structured design adalah salah satu Information System Development Methodology di mana pada implementasinya dilaksanakan sangat methodically dari satu step ke step berikutnya. Nah, kemudian secara umum juga langkah-langkah yang ada pada structured design ini diselesaikan begitu sebelum pekerjaan atau tahap berikutnya kita laksanakan. Nah, tadi ini sama dengan improve quality dan menekan risiko failure sebagai tujuan utama daripada structured design ini sendiri. Nah, kemudian approach dalam structured design ini menggunakan sistem analysis dan sistem design yang berbasis pada DFD begitu, data flow diagram. Kemudian structured design juga berfokus pada sistem, proses, dan teknologi. Nah, tidak heran mengapa kemudian instrumen yang digunakan untuk mendesain dan analisis itu menggunakan data flow diagram. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu Information System Development Methodology adalah structured design, di mana ada beberapa model yang ada pada structured design. Salah satunya adalah waterfall, yang lain adalah parallel development. Nah, pada video kali ini saya hanya akan fokus menjelaskan tentang waterfall model sebagai salah satu model pada structured design methodology. Baik, untuk memahami waterfall kita perlu melihat terlebih dahulu definisi daripada waterfall itu sendiri. Nah, disampaikan bahwa waterfall adalah proses yang berurutan gitu ya, untuk membangun sebuah
software begitu. Nah, prinsipnya sebetulnya mirip dengan air terjun begitu yang jatuh dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah begitu. Jadi siklus daripada produksi sebuah software begitu harus dilakukan berurutan. Pada waterfall model ini dilakukan tahap demi tahap begitu. Nah, apa saja tahapan-tahapan dalam waterfall model perlu kita lihat secara terinci karena tahapan-tahapan tersebut kemudian menjadi pedoman kita dalam melakukan pengembangan daripada sistem atau pengembangan daripada perangkat lunak yang akan kita bangun nantinya. Sebelum kita mengetahui apa saja tahapan-tahapan dalam waterfall development ini, kita perlu melihat juga begitu apa saja yang menjadi kelebihan daripada model ini. Nah, pertama model ini dijelaskan sebagai model yang simple dan mudah untuk dipahami dan digunakan karena memang tahapan-tahapannya adalah tahapan-tahapan yang berurutan dan jelas gitu. Dan kemudian keunggulan yang lain adalah mudah untuk dikelola begitu dikarenakan modelnya berurutan itu tadi ya, sangat rigid begitu, sangat sudah ditentukan istilahnya. Dan kemudian fase-fasenya adalah fase-fase yang mudah untuk diimplementasikan karena memang secara deliverable atau output yang akan dicapai itu adalah output yang jelas begitu, dan juga mudah pada setiap fasenya untuk dilakukan proses peninjauan gitu ya, atau proses review. Nah, yang lain adalah bahwa model ini clear karena setiap fasenya selesai gitu, baru kemudian kita melaksanakan fase berikutnya dan tidak ada fase-fase yang bersifat overlap gitu antara satu tahap atau satu fase dengan tahapan berikutnya. Nah, biasanya orang memilih waterfall model ini untuk proyek yang skalanya kecil dengan requirement yang mudah dipahami begitu. Jadi waterfall memang lebih sering digunakan untuk yang atau untuk proyek dengan skala yang kecil. Nah, tentu saja waterfall memiliki keterbatasan-keterbatasannya begitu dalam model ini. Kita bisa lihat sama-sama di mana kekurangan waterfall model ini adalah jika sudah menjadi sebuah aplikasi dan dia masuk ke dalam tahap testing begitu, akan sangat sulit untuk kita melakukan proses perbaikan gitu. Kita mundur ke langkah berikutnya menjadi sangat menantang begitu untuk mundur karena memang model ini dibangun tahap demi tahap gitu. Jadi jika dilakukan testing dan kemudian bisa saja misalnya ditemukan kebutuhan-kebutuhan perbaikan, maka akan sangat menantang untuk melakukan proses perubahan-perubahan gitu. Dan selanjutnya keterbatasan yang lain adalah begitu step-step atau siklus daripada waterfall ini belum kita selesaikan, maka sebetulnya software belum ada software yang dihasilkan atau belum ada software yang berfungsi begitu sesuai dengan apa yang didokumentasikan. Yang lainnya adalah bahwa dengan memilih waterfall development ada angka resiko dan ketidakpastian yang muncul karena itu tadi kita perlu melihat kekurangan yang lain bahwa waterfall ini dibuat sangat step by step begitu. Nah, sehingga ketika pada proses mengimplementasikannya tentu saja kemudian ada sejumlah
resiko begitu ya, resiko ketidakcocokan atau ketidaksesuaian misalnya antara analisis kebutuhan dengan implementasi yang kemudian dilakukan. Nah, yang lain adalah bahwa waterfall model ini tidak cocok sebetulnya untuk proyek yang panjang dan bersifat berkelanjutan begitu. Nah, yang kelima saya kira ini sama dengan yang nomor 3 ya, saya kira saya double menampilkan poin nomor 3 di nomor ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa step begitu terkait bagaimana membangun sistem dengan menggunakan waterfall model. Nah, dalam prakteknya ada beberapa pendapat begitu ya terkait tahapan apa saja yang harus dilalui begitu untuk mengimplementasikan model waterfall. Nah, pertama saya akan membahas step dari Royce tahun 1970 mengenai waterfall ini. Tadi seperti yang di depan telah dijelaskan bahwa waterfall itu prinsipnya mengadopsi prinsip air terjun begitu. Jadi mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah begitu. Sehingga kalau kita lihat tahapan yang dijelaskan oleh Royce bahwa tahapan pertama adalah system requirement, menyusul software requirement, kemudian preliminary design, detail design, code, dan debug begitu. Nah, kita bisa lihat ada alur yang mengalir dari sistem requirement ke software requirement dan seterusnya. Nah, dia baru bisa kembali lagi begitu ketika aktivitas, jadi ketika siklusnya sudah selesai. Jadi kita harus menyelesaikan satu-satu dari masing-masing tahapan yang ada di sini, baru kemudian bisa kembali begitu ke tahapan atau ke tahapan yang lain. Ya, seperti dalam hal ini sistem requirement, software requirement. Jadi sistem requirement atau software requirement bisa dilakukan jika sistem requirement sudah selesai dan seterusnya. Nah, baru bisa kembali lagi jika seluruh siklus sudah berjalan gitu. Nah, kita coba bandingkan lagi dengan tahapan yang sedikit berbeda yang disampaikan oleh Denise dan kawan-kawan tahun 2005, di mana ada 5 tahapan yang disampaikan oleh Denise untuk mengimplementasikan model waterfall ini. Pertama adalah planning, kemudian analysis, design, implementation, dan kemudian menjadi sebuah sistem yang diinginkan gitu. Nah, kalau kita lihat satu persatu sama tentunya tahapannya mengalir dari atas ke bawah begitu ya, hanya tahapannya saja tadi dimulai, jika Royce dimulai dengan sistem requirement begitu, kalau Denise dimulai dengan planning begitu ya, dan seterusnya. Dan kita juga bisa lihat kita bisa kembali lagi ke step yang sebelumnya. Dalam hal ini jika kita sudah mencapai ke tahapan implementation misalnya, kita baru bisa ke planning lagi atau ke analysis lagi, ke desain lagi, mundur begitu jika kita sudah pada tahap selesai begitu. Jadi bayangkan bahwa kita harus menyelesaikan tahapannya terlebih dahulu, baru kemudian bisa melakukan misalnya refining system begitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan juga coba bandingkan dengan tahapan-tahapan yang lainnya dari para ahli begitu ya. Pada dasarnya prinsipnya tentu tidak jauh berbeda dari prinsip dari waterfall itu sendiri begitu, hanya saja kemudian tahapan-tahapannya dibuat lebih spesifik begitu ya. Tentu kita perlu melihat secara detail tahapan-tahapan ini. Misalnya tadi kalau kita mau bandingkan dengan tahapan yang disampaikan oleh Royce begitu, di tahapan pertama Denise menganggap planning ya, menjadi tahapan pertama yang harus dilakukan pada waterfall model ini gitu.
Selanjutnya, Pressman juga menyampaikan tahapan-tahapan dalam waterfall. Jika kita masih ingat tadi ya, Royce, Denise, dan kemudian Pressman begitu, ada tahapan-tahapan yang mungkin sedikit berbeda begitu ya, walaupun prinsipnya tetap sama, prinsip waterfall juga begitu, tetapi dari sisi tahapan, kalau kita lihat tadi beberapa 2 tahapan sebelumnya itu terdiri dari 5 stage. Nah, sekarang ada 4 stage begitu, dan kemudian dilingkar oleh Pressman. Tahapan pertama dimulai dengan tahapan analisis, dan tahapan kedua adalah tahapan desain, tahapan ketiga code, dan kemudian proses pengetesan gitu. Nah, Pressman dalam hal ini kemudian meng-highlight analisis dan desain menjadi tahapan yang termasuk dalam kategori sistem atau information engineering gitu ya, di mana ini menjadi inputan utama gitu dalam proses implementasi seperti itu. Jadi pada prinsipnya saya harus sampaikan semuanya sama, yang mana yang akan kita adopsi begitu untuk membangun waterfall. Nah, namun kalau kita lihat dari Pressman ini memang lebih simple begitu, dan proses balik tadi kalau yang 2 sebelumnya secara jelas gitu, secara 2 proses sebelumnya meng-highlight proses perbaikan gitu ya, atau proses perubahan itu jika sudah selesai di tahapan-tahapan tertentu. Nah, namun jika kita lihat Pressman, tahapannya mengalir saja gitu, Nah, namun kemudian meng-highlight di proses analisis dan desainnya begitu. Nah, yang selanjutnya adalah waterfall model yang disampaikan oleh Ian Sommerville. Jika kita lihat, Sommerville 2011 menjelaskan tahapan-tahapan yang berbeda juga begitu. Dimulai dari requirement definition, system and software design, di mana di sini digabungkan gitu ya, berbeda dengan Royce yang membuat stage pertama itu adalah system requirement. Nah, di sini sistem dan software design dimasukkan dalam stage yang kedua, dan kemudian baru implementation and unit testing, dan yang keempat integration and system testing, dan yang kelima baru operation and maintenance gitu ya, dan seterusnya. Anda bisa lihat flow baliknya dari operation ke requirement definition ya. Nah, jika kita lihat dari beberapa yang disampaikan para ahli, sangat beragam begitu ya tahapan-tahapan dari waterfall. Yang mana yang paling benar? Tentu semuanya benar dengan argumentasinya masing-masing. Nah, untuk lebih spesifik tentu seperti tujuan daripada video ini, saya memperkenalkan terlebih dahulu beragam daripada tahapan begitu ya yang diadopsi oleh waterfall model ya. Nah, harapannya setelah Anda familiar begitu dengan tahapan-tahapan ini, dan kemudian mencoba dan mencari referensi lebih detail terkait masing-masing tahapan tersebut, dan kemudian akhirnya mencoba begitu bagaimana mengimplementasikan model-model tadi dalam proses pengembangan sistem ya. Nah, tentu saja dengan mendengarkan video ini, satu, Anda menjadi lebih familiar. Kedua, tentu harapan saya adalah Anda mencari referensi selanjutnya begitu terkait detail atau teknis bagaimana proses membangun sistem itu sendiri. Ya, semoga dalam video berikutnya saya dapat menjelaskan kembali secara detail terkait tahapan-tahapan rinci proses membangun sistem dengan salah satu mungkin model yang dijelaskan pada Information System Development Methodology. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.